air lebih tinggi daripada itu kelapa. 10 meteran itu. Ya. Begitu lari baku kejar dengan air ini, woi, air itu. Jadi Pak Umar lari sendiri, ya mungkin juga banyak orang. Iya, iya. Itu sambil baku kejar-kejar dengan air. Baku kejar dengan air. Waktu sekolah, pesan guru, semua anak murid besok bawa kayu untuk buat pagar. Maka di jam 12 keluar anak sekolah. Pas di jam 1, termasuk Pak Umar sudah di sekolah, ya. Bawa kayu itu. Ya. Pas jam 1 selesai makan. Mau jalan ini ke gunung tuh, mau potong itu kayu. Oh iya, yo belum ke sekolah nih ceritanya, belum. Cari kayu dulu ya. Oke, cari kayu. Begitu mau jalan, teriak ke mamaku, jangan kemana-mana nak. Ya. Saya bilang tidak, karena kau tadi kami sekolah, Bapak Guru ada pesan suruh bawa kayu, mau buat pagar besok. Oh iya baik, tidak sampai di gunung, pertengahan antara kampung dengan gunung itu, goyang-goyang pertama biasa aja. Itu posisinya Pak Umar di gunung ya? Belum. Oh belum. Di pertengahan antara perumahan sama gunung. Oke. Goyang begitu, belum gempa. Pulang kembali ke rumah. Sampai di rumah, saudara-saudari, adik, kakak, berkumpul itu sama mamaku. Gempa yang kedua kalinya, itu kan gempa pertama tuh, karena saya pulang dulu ke rumah. Gempa yang kedua kalinya, woi sudah berhamburan itu. Oh jadi ada aba-aba dulu gempa kecilnya. Ya, berhamburan itu, woi bilang gempa. Sendiri Pak Umar itu? Sama saudari itu, satu keluarga. Iya, satu keluarga sama mamam itu. Oh, enggak, maksudnya cari kayunya berapa orang? Masing-masing, karena mau kayunya ini masing-masing tuh satu orang satu. Tapi kenapa bisa berkumpul sama keluarga? Waktu gempa pertama itu saya pulang itu. Oh, pulang. Jadi tidak jadi naik naik ke gunung. Oke. Gitu. Sudah. Gempa kedua kalinya itu. Ribut nih. Sudah. Teriak ke bapak aku, bilang lariku ke nenek di bagian baratnya itu. Nenek itu namanya Bapak Bakarang. Itu nenek. Lari ke sana. Tidak sampai di situ juga. Teriak mi dari pantai. Bilang ombak naik.
Ay, sudah kami bersama. Itu hanya sepersekian berapa menit pasca setelah gempanya itu baru kemudian air naik. 10 menit. 10 menitnya tidak lama ya. Berarti memang daun dangkal itu memang ya. 10 menit itu. Waktu goyang kedua, mau goyang ketiga itu air 10 menit. Goyang ketiga itu pasir yang terbelah itu. Itu terbelahnya di sekolah. Pak Umar lihat itu? Sempat lihat. Sementara yang airnya itu mengalir dari yang terbelah itu ke pemukiman. Airnya yang keluar dari tanah itu ya. Jadi posisi air yang keluar itu dia kayak panas. Jadi ya, terus pada saat sama keluarga itu Pak Umar lari. Sempat lari. Teriak, mama aku, jangan kemana-mana aku nak. Ya. Sama-sama sama kakakmu, adekmu. Bapak juga? Bapak di rumah. Hah? Bapak tidak ikut, dia di rumah. Oh, yang di tengah. Oh, berarti bukan di rumah itu posisinya? Di rumah. Tapi bapak teriak bilang suruh lari ke nenekku. Oh, iya. Tapi bapak tidak ikut, hanya saya, mama dengan kakak, dengan adik. Jalan lari ke sana. Teriak mama aku bilang jangan kemana-mana nak. Kita sama-sama. Teriak itu bilang ombak. Woi. Sudah. Saya bilang lepaskan mak. Ada parang sebelah kiri itu. Tangan mama aku sebelah kanan. Ya. Saking kuatnya itu saya tidak rasa itu tangan mama aku yang saya lepas. Saya lepaskan mak. Pertama saya lepaskan karena saya mau mati. Kalau sama-sama mama berarti mati. Sama-sama mati. Iya, sama-sama. Terlepas itu saya lari ke gunung. Sendiri? Sendirian. Saya tidak ingat lagi nih mama. Tidak diingat juga saudara yang tidak lain? Ada lagi. Tidak ada ya. Begitu itu saya... air, posisi air sudah manu. Iya, naik, udah naik. Udah naik. Ya, tingginya itu air tidak sama. Air lebih tinggi daripada itu kelapa. 10 meteran itu. Ya. Begitu lari baku kejar dengan air ini, woi, air itu. Jadi Pak Umar lari sendiri, ya mungkin juga banyak orang. Iya. Itu sambil baku kejar-kejar dengan air. Baku kejar dengan air. Iya. Saya tidak rasa itu, saya lompat di batu. Baru saya ingat mama saya. Saya bilang, mama aku saya bilang. Saya toleh ke belakang, woi sudah tertumpu ini rumah. Orang yang mati terhambur. Jadi sampai Pak Umar itu sampai di puncak gunung. Tidak, di anunya saja, di pinggirannya. Tapi sama sekali tidak kena air Pak Umar? Tidak. Sama sekali tidak kena. Tidak pernah kena air. Yang umur 8 tahun itu. Umur 8 tahun. Ya, umur 8 tahun. Anda bisa merasakan itu. Setelah itu, setelah airnya kembali turun, Pak Umar juga ikut turun. Ikut turun, langsung melihat mayat yang bergelimpangan di mana-mana. Bergelimpangan tidak bisa saya bayangkan itu. Gimana? Mudah-mudahan jangan terjadi yang kedua kalinya. Pak Umar cari mamanya kan, mamanya di mana waktu itu? Saya turun ke bawah. Saya injak itu kayu. Ada gelembung dari bawah. Ya. Keluar di tangan. Oh, di rumah itu. Di tumpukan rumah itu, tapi ada kayak gelembung yang keluar. Tidak lama keluar itu tangan. Tangan manusia, saya tarik. Begitu ditarik mama aku. Masya Allah. Angkat naik. Masih hidup? Masih hidup. Angkat naik. Tidak lagi berpakaian. Bagaimana caranya Pak Umar angkat? Nah, umurnya pada saat itu 8 tahun. Mungkin itulah kekuasaan Allah. Pak Umar sanggup angkat naik itu. Karena saya tidak rasa itu, entah bagaimana caranya itu. Jadi terangkat naik, hidup? Masih hidup. Sampai sekarang? Sampai sekarang masih hidup? Sudah meninggal di 97. Oh, berarti sekitar 5 tahun lah ya. Saudara-saudara yang lain? Saudara yang lain, saudari 3 orang, saudara 1.
Jadi 4 orang meninggal. Meninggal semua. Berarti cuma mama yang hidup. Mama, saya, dengan ada lagi saudari 1 orang, itu yang selamat. Bapak? Bapak selamat. Jadi kami 4 yang selamat, 4 yang meninggal. Itu posisinya Pak Umar di Pulau Beter ya? Pulau Bater. Pulau Bater. Pulau Bater. Tapi sekarang setelah peristiwa itu kemudian Pak Umar tidak mau lagi tinggal di Pulau Bater. Tinggal ya, bukannya juga ini, tapi itu tempat kelahiran kita, tempat kelahiran saya lah. Selalu ke sana. Selalu ke sana dan selalu mengingat masa-masa kecil dulu. Tapi setelah peristiwa itu Pak Umar kemudian hijrah ke Nanggale. Ke Nanggale. Ke Nanggale.